sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah. Tapi yang dinasihati pada tidur semua. Nah, waktu Jumat itu banyak khotibnya semangat berkhutbah, jamaahnya tidur karena capek kerja, capek waktu Jumat itu ya banyak yang tidur. Sehingga ketika ittaqullah ya diam aja deh, kayaknya sekusuk mendengar, jadi nggak paham apa yang salah. Itu selalu diingatkan oleh khatib. Karena memang nasihat tentang takwa ini penting. Apa makna takwa? Apa makna takwa? Ya. Apa yang dimaksud dengan nasihat ittaqullah atau ittaqillah? Apa maksudnya? Takutlah kepada takutlah kepada. Jadi takwa maksudnya ya, maksud takwa dalam bahasa Arab ya, disebutkan oleh para ulama ya, asal takwa ya, adalah ayyaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatun taqihi. Secara ringkasnya bahwa maksud dari takwa itu adalah seseorang ya membentengi dirinya dari sesuatu yang ditakuti. Kita sebagai hamba Allah takut masuk neraka. Kita sebagai hamba Allah takut mendapat siksa Allah. Kita sebagai hamba Allah takut akan kemurkaan Allah. Kita takut kalau Allah murka. Kita takut kalau Allah siksa kita. Kita takut kalau Allah masukkan kita ke dalam neraka. Maka kita buat penghalang, kita buat benteng, kita buat apa? Ya, benteng, agar kita selamat, tidak tergelincir masuk ke dalam kemurkaan Allah, agar kita tidak masuk dalam neraka, agar kita tidak mendapat azab Allah. Maka kita harus ada dinding pemisah. Ini maksud daripada takwa. Wiqayah, benteng diri, agar kita tidak mendapat kemurkaan Allah. Itu asli dari perkataan, maksud daripada perkataan takwa. Apa maksud dari perkataan takwa? Benteng diri, memisahkan diri kita dari segala sesuatu yang menghantarkan kepada kemurkaan Allah, kepada siksa Allah atau kepada neraka. Ya. Bagaimana? Apa bentuk bentengnya apa? Bentuk dinding pemisahnya apa? Yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Itu adalah maksud daripada ungkapan takwa. Sehingga kita terhindar dari siksa Allah, kita terhindar dari siksa neraka, kita terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna daripada takwa itu ya, secara bahasa. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah sebutkan berkaitan tentang perintah takwa ini. Contohnya ya, wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Takutlah kepada Allah ya, yang kau akan dikembalikan kepada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan lihatlah apa yang akan dipersiapkan oleh seseorang
untuk hari akhiratnya nanti. Jadi ada ayat-ayat yang menunjukkan takut kepada Allah, maksudnya takut akan siksanya, takut akan adabnya, takut akan kemurkaan. Ada juga takut itu terkait dengan neraka misalnya. Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Takutlah akan neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Nah, ada juga takut pada tentang hari kiamat. Ya, maksudnya ketika kemudian kita menjadi orang yang tidak bertakwa kepada Allah, pada hari kiamat nanti kita akan menghadapi kesusahan. Ya. Contohnya di dalam ayat surah Al-Baqarah misalnya, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah pada hari di mana kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Di padang mahsyar nanti dikumpulkan. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah pada hari di mana seseorang tidak akan memberikan manfaat kepada saudaranya yang lain. Jadi ini perintah takwa, takut kepada Allah, takut akan siksa neraka, takut akan keadaan pada hari kiamat. Sehingga ketika kita takut, akhirnya kita akan melaksanakan perintah Allah. Sholatnya dijaga, ya, puasa Ramadannya dijaga. Apalagi yang wajib? Puasa Ramadan, sholat, apalagi zakat. Nanti kalau kita semuanya sebagai seorang pengusaha, semuanya menjadi orang yang kaya, ya, maka dimudahkan untuk berzakat semuanya. Ya. Jadi harus melaksanakan kewajiban zakat. Apalagi yang wajib? Sholat, zakat, puasa, apalagi haji. Semoga semuanya dimudahkan untuk berhaji. Ya. Minta orang tuanya untuk mendaftarkan haji. Ya, meskipun kalau dibaca di berita-berita itu daftar sekarang hajinya 90 tahun yang akan datang. Ya, kuotanya 90 tahun. Nah, sekarang Antuna yang daftar umur 12 tahun, ya, kelas 1, nah, nanti umur 100 tahun baru haji. Sudah jalan pakai tongkat, tawaf pakai diangkat. Ya, semoga doanya bisa lebih cepat lagi. Yang sekarang umur 17 tahun, ya, sama, 90 tahun baru dapat jatah hajinya, ya, sudah nenek-nenek semua. Semoga semuanya bisa melaksanakan kewajiban ibadah haji dengan baik. Amin. Oke. Jadi melaksanakan yang wajib ini bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Para ulama menyebutkan ungkapan haitsuma kunta. Apa yang dimaksud dengan haitsuma kunta? Di mana saja? Apa maksud di mana saja? Para ulama menyebutkan maksudnya adalah fisirri wal alaniyah, yaitu di dalam kesendirian maupun di dalam keramaian orang. Bertakwalah kepada Allah ketika sendiri maupun ketika di tengah keramaian. Nah, selalunya karena
semuanya lagi puasa, akhirnya tetangganya puasa, keluarganya puasa, akhirnya dia malu kalau nggak puasa. Ketika lihat di sebelahnya calon mertuanya khusyuk sholatnya, di sebelahnya tawanya nggak enak kalau dikata-katain, akhirnya khusyuk dalam amalannya. Nah, ini cenderungnya seperti itu. Orang kalau tidak ikhlas, ya, di tengah keramaian, di tengah kerumunan orang baru dia semangat. Tapi ketika bersendirian, males. Sampai di rumah liburan misalnya, sholatnya males, dibangunkan nggak bangun, ya. Suruh puasa Ramadan katanya lagi udul, mutalirah, disuruh ini nggak mau, karena merasa tidak ada orang lain. Nah, ini berarti belum haitsuma kunta, belum haitsuma kunta. Bertakwanya, semangatnya beribadah ketika ada orang lain melihatnya. Tidak. Tetap disuruh, dilihat, diperintah, ataupun juga tidak ada yang melihat, tidak ada yang memerintah, tetap bertakwa kepada Allah. Karena hakikatnya Allah itu melihat. Kalaupun tidak ada yang melihat, Allah melihat kita.